pembahasan. Yang pertama, perkembangan individu. Yang kedua, perkembangan bagian dari psikolog. Yang ketiga, definisi pertumbuhan, kematangan, belajar, dan latihan. Keempat, definisi dan prinsip perkembangan. Kelima, teori perkembangan menurut para ahli. Perkembangan individu. Perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik, jasmania, maupun psikis rohania, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan individu, yaitu A. Pendekatan pentahapan, B. Pendekatan diferensial, C. Pendekatan ipsatif. Ciri-ciri perkembangan: 1. Terjadinya perubahan ukuran. 2. Terjadinya perubahan proporsi. 3. Lenyapnya tanda-tanda lama. 4. Munculnya tanda-tanda baru. Prinsip-prinsip perkembangan. A. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. B. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. C. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Tujuan perkembangan manusia adalah self-realization atau aktualisasi diri. Hakikat perkembangan individu adalah perubahan menuju kedewasaan. Perkembangan bagian dari psikolog. Psikologi perkembangan yaitu proses yang kekal dan tetap menuju ke arah organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan pertumbuhan, permasalahan, dan belajar. Prinsip-prinsip perkembangan. 1. Perkembangan melibatkan perubahan. 2. Perkembangan awal lebih kritis dibanding perkembangan selanjutnya. 3. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. 4. Perkembangan terdapat perbedaan individu. Karakteristik perkembangan. 1. Sistematis. 2. Progresif. 3. Berkesinambungan. Tujuan psikologi perkembangan sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia-usia tertentu. Seperti orang tua dapat dibimbing dalam mengajari anak-anak mereka yang masih kecil untuk menguasai berbagai keterampilan. Definisi pertumbuhan, kematangan, belajar, dan latihan. Pertumbuhan yaitu perubahan atau kenaikan dalam ukuran secara keseluruhan fisik seperti tulang, tinggi badan, berat badan, jaringan saraf, dan lainnya menjadi lebih sempurna. Kematangan adalah merupakan suatu keadaan atau tahap pencapaian proses pertumbuhan atau perkembangan. Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Latihan adalah suatu tindakan atau perbuatan pengulangan yang bertujuan untuk lebih memantapkan hasil belajar. Pertumbuhan, kematangan, belajar, dan latihan erat kaitannya dengan perkembangan individu. Semuanya memiliki peranan penting dalam perkembangan peserta didik. Perkembangan mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif serta aspek-aspek fisik, psikis seperti yang terkandung dalam istilah pertumbuhan, kematangan, belajar, dan latihan. Definisi dan prinsip perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang progresif dan kontinu berkesinambungan dalam diri individu mulai lahir sampai mati. Prinsip-prinsip perkembangan itu meliputi: 1. Melibatkan perubahan. 2. Perkembangan awal lebih kritis. 3. Hasil proses kematangan dan belajar. 4. Pola perkembangan karakteristik yang dapat diramalkan. 5. Perbedaan individu dalam perkembangan. Teori perkembangan menurut para ahli. 1. Teori perkembangan menurut Vygotsky, yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. 2. Teori perkembangan Sigmund Freud. Dalam kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. 3. Jerome Brunner memiliki pandangan perkembangan kognitif manusia dan bagaimana manusia itu belajar atau manusia dapat memperoleh pengetahuan. 4. Teori perkembangan menurut Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya.